Bab 266. Klu Tang terdaftar sebagai dokter. Kingston Jiang mengatakan ini, segera menarik ejekan dan penghinaan dari orang-orang keluarga Tang. Istri Kodi Tang, Jenny Lee, berkata dengan suara aneh, "Kingston Jiang, tidakkah kamu terlalu percaya diri? Apakah kamu pikir dirimu adalah dewa tabib hanya karena kamu memiliki sedikit keterampilan medis? Dari jutaan dokter pengobatan Tiongkok di Jiangzhou, sembarang tarik satu orang saja, orang itu sudah 1000 kali lebih kuat darimu." Itu benar. Graham Tang juga berkata, tidak memiliki keterampilan lain selain berpura-pura hebat. Kingston Jiang tidak berdebat dengan orang keluarga Tang. Orang-orang dari keluarga Tang selalu tidak senang dengannya, selama mereka punya kesempatan, mereka akan menghinanya. Dia sudah terbiasa, dan dia terlalu malas untuk berdebat. Klu Tang malah bertanya, "Sayang, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk membiarkan Yongel hidup kembali? Apa hubungan Yongel denganku?" Kingston Jiang berkata dengan acuh tak acuh, "Kali ini, aku akan membuat perusahaan Yongtai, tidak, membuat Senturi menjadi sangat terkenal dan bangkit dalam konferensi medis kali ini." Bual. Kingston Jiang, aku sih ingin melihat, bagaimana kamu membuat Senturi milik Klu Tang bangkit. Bahkan area pabrik pun telah diratakan hingga datar, dan bahkan gedung perkantoran pun telah ditutup, aku ingin menyaksikan bagaimana kamu membangkitkannya. X321. Orang-orang dari keluarga Tang mulai mencemooh lagi. "Klu, ayo kita pergi ke Senturi untuk melihat-lihat." "Ya." Klu Tang mengangguk. Keduanya meninggalkan Yongel bersama. Segera mereka sampai di sebuah farmasi yang tidak terlalu besar. Farmasi ini hanya memiliki satu fasad dan terletak di tempat yang agak terpencil di Medical Street. Klu Tang mengubah nama perusahaan Yongtai menjadi Apotek Senturi, tapi tepat pada hari berubah nama, Apotek Senturi pun menutup pintunya untuk sementara. Di depan Apotek Senturi, ada beberapa bangku di sini, dan seorang dokter duduk di sana dengan bosan. Sedangkan sekeluarga Patrick Tang sedang membagikan pamflet di jalan. "Ayo, lihat, Apotek Senturi, ada dokter pengobatan Tiongkok dengan usia medis selama 30 tahun yang sedang menunggumu, biaya konsultasi gratis, dan semua biaya obat diskon 50%. Patrick Tang, dengan putra sulungnya yang bernama Hans Tang, putra keduanya bernama Hasan Tang, dan cucunya yang bernama Alvin Tang dan lainnya semua membagikan pamflet di depan Apotek Senturi. Setelah orang-orang yang lewat mengambil pamflet, mereka bahkan tidak melihatnya, mereka hanya membuangnya ke tempat sampah kapan saja. Kingston Jiang dan Klu Tang berjalan mendekat. "Komisaris." Sekeluarga itu langsung berjalan ke arah mereka. Klu Tang bertanya, "Kakek kedua, bagaimana situasinya?" Dengan ketidakberdayaan dan kesedihan di wajahnya, Patrick Tang berkata, "Hais, ada terlalu banyak farmasi di Medical Street, terlalu banyak dokter terkenal. Farmasi kecil seperti farmasi kita tidak memiliki bisnis sama sekali, mereka semua pergi ke farmasi besar untuk menemui dokter terkenal." "Kakek," terdengar sebuah suara, Alvin Tang memegang ponselnya sambil berteriak, "Kakek, orang yang melakukan reservasi untuk berobat di Bai Chao Tang sudah lebih dari 200.000 orang. Di situasi Dewa Tabib Fang tidak ada, Fang Chunsin adalah yang paling banyak direservasi oleh orang-orang, mencapai lebih dari 80.000. Alvin Tang memegang ponselnya dan melihat aplikasi yang khusus diluncurkan untuk konferensi medis kali ini. Warga dapat mengunduh aplikasi dan memilih dokter favorit mereka untuk melakukan reservasi. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat status reservasi setiap farmasi dan jumlah orang yang reservasi untuk setiap dokter. Hais. Mendengar apa yang dikatakan Alvin Tang, Rilan Tang menghela nafas dan berkata, "Ini tidak bisa melawan Bai Chao Tang sama sekali. Bai Chao Tang memiliki Dewa Tabib Fang, dan cucu dari Dewa Tabib Fang, Fang Chunsin, yang bahkan lebih hebat darinya. Dokter lain di Bai Chao Tang semuanya adalah dokter terkenal." Pada saat ini, sekeluarga Kodi Tang berjalan masuk. Melihat Apotek Senturi begitu sepi, mereka semua tertawa. "Oh, kalian sini juga tidak ada orang?"
Lokasinya begitu terpencil, itu malah akan aneh jika ada orang. Jika aku sakit, aku pun tidak akan datang ke sini untuk berobat. Lihat saja, di sini hanya memiliki satu fasad ini saja. Skalanya terlalu kecil dan tingkatnya terlalu rendah. Orang-orang dari keluarga Tang semua bersikap menghina. Alvin Tang berkata dengan tak mau kalah, Yongel kalian tidak jauh lebih baik, bahkan dokter pun telah pindah ke tempat lain. Kamu, Graham Tang langsung menjadi marah, dia mengepalkan tinju dan hendak memukul orang. Apa yang sedang kamu lakukan? Rilan Tang berjalan ke sini dan memarahi. Graham Tang barulah menahan diri. Patrick Tang memandang Rilan Tang yang datang, dan ekspresi wajahnya juga sangat rumit. Selama beberapa dekade, Rilan Tang tidak pernah datang ke apoteknya. Hari ini adalah pertama kalinya dalam 20 tahun. Patrick. Rilan Tang berjalan mendekat dengan tongkat, ada sedikit ekspresi tak berdaya di wajah tuannya. Dulu, untuk membagi harta keluarga kita menjadi sangat kacau. Setelah bertahun-tahun berlalu, sekarang aku sudah tua, dan sudah akan melangkah ke peti mati, dendam di hati juga seharusnya berlalu. Sekeluarga Patrick Tang semua memandang Rilan Tang. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan pria tua ini. Hei, apa ekspresi kalian? Graham Tang sangat sombong, dia menunjuk sekeluarga Patrick Tang dan berteriak, apakah kalian tidak mendengar kakekku sedang menyapa kalian? Graham Tang, tutup mulutmu, tegur Rilan Tang. Ya, kakek. Graham Tang menutup mulutnya. Rilan Tang memandang Patrick Tang yang menunjukkan ekspresi muram, dan menghela nafas. Setelah keluarga Tang mengalami bencana ini, aku juga pasrah, hal-hal yang sudah berlalu biarlah berlalu, tidak perlu membuat hubungan kita menjadi begitu buruk. Rilan Tang bisa begitu berpikiran terbuka, membuat Klu Tang juga merasa senang di hati. Dia berseru gembira, kakek, senang sekali kamu bisa berpikiran begitu terbuka. Mulai sekarang, satu keluarga kita harmonis. Siapa yang satu keluarga dengannya? Alvin Tang, putra Hans Tang, berkata dengan tidak puas. Dia tidak pernah mengingat mereka ketika dia kaya, sekarang setelah dia dalam kesulitan, dia malah mulai bersikap baik terhadap mereka. Ekspresi Patrick Tang yang mendalam banyak mereda, dan dia berkata, kalau begitu biarlah berlalu saja. Meskipun kedua lelaki tua itu telah bertemu dan sudah menyelesaikan masalah di antara mereka. Tetapi bagaimanapun juga, kedua keluarga sudah tidak berhubungan selama lebih dari 20 tahun, dan juga tidak ada persahabatan antara kedua keluarga, jadi mereka semua memiliki semacam ikatan di hati mereka. Setelah Rilan Tang menyapa Klu Tang, dia membawa yang lain kembali ke Yongel. Dan Klu Tang memandang Kingston Jiang. Sayang, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kingston Jiang duduk di ambang pintu di depan apotek Senturi, menyaksikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan. Dia terpaksa meminum racun di pagi hari. Dia terus memikirkan sebenarnya siapa yang memaksanya. Orang ini dapat memobilisasi begitu banyak orang dan berani menunjukkan bazooka di daerah perkotaan, kekuasaannya pasti sangat kuat. Namun orang tersebut malah tidak membunuhnya. Orang itu hanya tidak ingin dia berpartisipasi dalam konferensi medis. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Sayang. Ya. Kingston Jiang bereaksi, memandang Klu Tang, dan bertanya, ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Tampak begitu linglung. Tidak ada apa-apa. Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan berkata, Klu, kamu masuk ke aplikasi dan mendaftar sebagai dokter Senturi dulu. Aku tidak tahu keterampilan medis apapun. Klu Tang menunjukkan ekspresi canggung. Aku ada di sini, tidak apa-apa. Kingston Jiang berkata sambil bersenyum. Sekarang dia harus bekerja sama dengan musuh yang berada di kegelapan untuk berakting. Dia tidak bisa mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa membantu Klu Tang secara diam-diam. Selama Klu Tang bisa masuk 100 besar, berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan medis terakhir, dan mencapai ronde terakhir, dia langsung bisa tahu apa yang ingin dilakukan oleh musuh yang berada di kegelapan.
Intuisi memberitahunya bahwa konferensi medis kali ini mungkin akan menimbulkan masalah. Baik. Klu Tang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membuka aplikasi, dan setelah masuk, dia memilih untuk mendaftar sebagai seorang dokter di apotek Senturi. Kemudian dia melihat aturan untuk memasuki 100 besar. Jika ingin masuk dalam 100 besar, setiap orang harus mengobati orang untuk mendapatkan suara. Bukan langsung bisa mendapatkan satu suara begitu selesai mengobati satu orang. Tetapi setelah pengobatan, ketika pasien puas, orang itu barulah bisa memberi suara pada dokter yang mengobatinya, dan ada sebuah daftar popularitas di aplikasi. Selama kamu masuk ke aplikasi, kamu dapat memilih dokter yang kamu suka. Setiap orang dapat memilih satu orang setiap hari. Setelah 3 hari, suara popularitas dan suara pasien digabungkan, dan 100 dokter teratas akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi keterampilan medis. Sayang, ini terlalu sulit, aku tidak tahu keterampilan medis apapun. Bagaimana aku bisa mengobati pasien dan memuaskan pasien? Klu Tang menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya. Kingston Jiang tersenyum tipis, bukankah ada aku, dan kamu adalah wanita cantik nomor 1 di Jiangzhou, adalah dewi di hati banyak orang. Selama datamu dapat muncul di halaman beranda aplikasi, pasti akan ada orang yang memilihmu, bukan hal yang sulit bagimu untuk memasuki 100 besar. Bersambung.